teman-teman, semuanya itu bukan tentang kamu. Jadi kamu itu nggak perlu respon di sesuatu yang sebenarnya nggak butuh kamu di situ. Oke teman-teman, kali ini saya lanjutkan sharing lagi ke teman-teman semuanya tentang self improvement, dan kali ini mungkin saya akan bahas sesuatu yang lumayan relate dalam kehidupan kita. Ya mungkin di antara kalian itu banyak yang capek atau sampai kepada titik kalian tuh lelah untuk mikirin omongan orang lain, atau kalian itu lelah di dalam menanggapi atau meladeni drama yang sebenarnya tuh nggak ada habisnya. Dan jangan di skip, kali ini saya coba akan paparkan ke teman-teman salah satu seni yang mungkin kita butuhkan atau relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita itu sudah sampai kepada titik capek buat mikirin omongan orang lain atau opini orang lain, ya, yaitu seni bodoh amat. Ya, disclaimer dulu bahwa adanya seni bodoh amat yang sehat ini bukan berarti mengajarkan kita untuk apatis, ya, tetapi ini merupakan langkah bijak supaya kita itu bisa memperdulikan sesuatu yang layak untuk kita pedulikan. Jadi ada sesuatu yang penting bagi kita, ada sesuatu yang sama sekali nggak penting bagi kita. Sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan adalah sesuatu yang penting bagi kita. Nah, sesuatu yang nggak penting bagi kita ya bodoh amatin aja. Tapi sebelum kita lanjut, sebenarnya saya itu ingin meluruskan persepsi kita bersama dulu ya tentang seni bodoh amat. Ya mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa ketika saya itu bodoh amat berarti saya harus bersikap keras dong, saya harus egois, saya harus kasar kepada orang lain, saya harus acuk-acuk, sombong, angkuh gitu. Padahal yang perlu kita ketahui itu nggak seperti itu. Seni bodoh amat yang sehat yang maksud saya itu ingin saya sharing ke teman-teman itu adalah bagaimana saya atau kita itu bisa memprioritaskan sesuatu yang penting bagi kita, dan juga kita fokus kepada sesuatu yang seharusnya kita fokuskan di situ, bukan ngurusin sesuatu yang nggak penting bagi kita. Ya contoh saja, contoh gampangnya ya. Contoh seperti kita itu punya satu taman bunga, ya kita tanamin bunga di situ, kemudian kita itu yang namanya taman bunga pasti kan ada tumbuh-tumbuhan rumput di situ. Ketika ada tumbuhnya rumput, kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas akan adanya rumput. Padahal seharusnya kan kita fokus saja untuk merawat tanaman bunga yang kita sudah tanam, kita sirami, kita obat atau yang lain sebagainya. Tapi karena kita itu fokusnya kepada rumput, ya akhirnya itu nggak akan selesai-selesai. Pastinya bunganya nggak keurus, rumputnya juga nggak akan pernah selesai. Karena yang namanya rumput pasti kan sesuatu yang kita nggak minta pun dia akan tumbuh sendiri, kita nggak tanam pun pasti akan tumbuh sendiri, ya. Seperti itu pula dengan adanya seni bodoh amat. Jadi ada sesuatu yang penting bagi kita, ada sesuatu yang penting bagi kita, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kita harus bedakan itu, dan kita harus pilih mana yang sebenarnya harus saya fokuskan energi saya di situ. Ya oke, saya paham bahwa secara psikologis memang kita sebagai manusia itu selalu memiliki kecenderungan untuk mencari penerimaan dan juga menghindari penolakan. Ya, makanya itu yang dirasakan kita semua sebagai manusia. Kenapa kita itu peduli dengan apa kata orang, kita harus berperilaku supaya kita terlihat oleh orang lain, dan kita coba untuk memenuhi realistis orang lain, ya meskipun itu adalah sesuatu yang gak realistis juga, gak perlu kita gapai sebenarnya. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang ini yang membuat mungkin diri kita akan lebih kacau, ya karena kita itu diborbardir oleh salah satu konten-konten yang bisa membandingkan antara yang sukses dengan yang gak sukses, antara kita dengan orang lain itu seperti apa. Akhirnya kita otaknya akan makin rancu, sehingga kita itu menganggap bahwasanya saya itu berarti sampah, saya berarti nggak mampu untuk melakukan sesuatu yang penting karena dia lebih sukses. Not, teman-teman, nggak seperti itu konsepnya. Karena ini pentingnya seni bodoh amat dalam diri kita, supaya otak kita itu nggak merasa terancam ketika kita itu benar-benar belum bisa menggapai sesuatu yang sebenarnya kita lagi proses di situ. Karena otak kita itu akan selalu ingin mendeteksi yang namanya ancaman. Ya mungkin dulu itu yang namanya ancaman itu kita dikucilkan di salah satu kelompok, ya. Kita merasa sangat kehilangan satu jati diri kehidupan ketika kita itu nggak punya teman, kita merasa kita itu nggak hidup secara nyata ketika kita itu ditolak oleh banyak orang lain gitu. Mungkin di era sekarang yang namanya penolakan itu nggak dari kelompok, ya, tetapi dari komentar netizen yang ada di internet. Ini meskipun konteksnya itu berbeda, tetapi arahnya itu sama, ya. Memang karena otak kita itu akan
akan selalu mendeteksi adanya ancaman. Mungkin zaman dahulu itu yang namanya ancaman adalah kita itu dikucilkan oleh satu kelompok yang bisa mengganggu kelangsungan hidup kita. Pasti kan teman-teman pasti pernah ngerasain saya tuh dijauhi oleh sahabat, oleh teman-teman yang lain, oleh banyak di lingkungan desa saya. Mungkin kalian itu akan merasa sangat tidak berguna ketika kalian itu nggak punya teman. Kalau sekarang mungkin ya konteksnya nggak teman atau nggak kelompok, tetapi komentar yang ada di internet, di media sosial, atau komentar-komentar netizen yang menghujat kepada kita. Nah, dengan adanya seni bodo amat ini membantu kita untuk bisa memilah mana sesuatu yang benar-benar itu adalah ancaman dan mana sesuatu yang hanya sekedar noise. Ya, karena kita ketika terlalu banyak peduli pada segala hal itu ya bisa mengancam kesehatan mental dan juga bisa mengancam emosional kita. Ya akhirnya kita akan stres kronis, cemas, depresi, yang ujung-ujungnya adalah burnout. Kita pasti akan kehilangan fokus pada tujuan hidup kita dan juga prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kita yakini karena kita itu sibuk untuk merespons segala sesuatu yang sebenarnya itu nggak penting. Dan teman-teman yang belum kita ketahui bahwa energi kita itu terbatas ya. Ketika kita mencurahkan energi untuk ngurusin sesuatu yang di luar kendali kita, sesuatu yang nggak ada prioritasnya di dalam kehidupan kita pasti akan kehabisan energi dan nggak cukup energi untuk mengurusin atau untuk menghandle sesuatu yang sebenarnya ada di kendali kita atau sesuatu yang penting bagi kita ya, contohnya seperti kesehatan, keluarga kita, atau hubungan kita dengan pasangan. Lalu bagaimana caranya kita itu mengatasi hal ini dan bagaimana caranya supaya kita itu mempunyai satu seni yaitu bodo amat itu? Ada beberapa langkah yang sudah saya praktekkan dan ini menjadi tips buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi prioritas kita ya. Contohnya kamu bisa tuliskan sesuatu yang sebenarnya prioritas bagi kamu, sesuatu yang penting seperti nilai-nilai hidup kamu, tujuan hidup kamu, atau prioritas orang-orang yang kamu sayangi. Ketika kamu sudah tulis, fokuskan energi fokus kamu kepada hal itu semua. Selain itu skip, bodo amatin aja. Yang kedua, kamu juga perlu kenali lingkaran kendali kamu ya. Ada sesuatu yang bisa kamu kendalikan, ada sesuatu yang bisa kamu kontrol ya, seperti pikiran kamu, respon kamu, atau opini kamu. Ini kan sesuatu yang bisa kamu kontrol ya, kamu bisa kontrol di situ. Dan ada sesuatu yang nggak bisa kamu kendalikan ya, contohnya seperti opini orang lain atau cuaca atau masa lalu. Ketika kamu sudah tahu hal ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan ya, skip saja, nggak usah kamu berusaha untuk mengendalikan itu karena pasti nggak ada habisnya. Yang ketiga, kamu tidak perlu meladeni semua drama yang ada. Teman-teman, semuanya itu bukan tentang kamu. Jadi kamu itu nggak perlu respon di sesuatu yang sebenarnya nggak butuh kamu di situ. Teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua hal itu butuh terhadap respon kita. Yang mulai dari sekarang belajarlah untuk memilih pertempuran mana yang kamu bisa prioritaskan dengan bijak ya. Terkadang yang namanya diam dan juga mengabaikan itu merupakan respon yang terbaik. Yang keempat, fokuslah kepada diri kamu sendiri ya. Coba kamu itu validasi diri kamu dari dalam aja, internal, supaya kamu itu nggak butuh validasi dari luar ya. Ketika kamu pada saat itu sudah memvalidasi, kamu harus juga mengetahui kekuatan kamu dan juga kelemahan kamu, dan fokuslah saja kepada pertumbuhan pribadi kamu. Dan yang terakhir, coba kamu hindari paparan negatif. Sebisa mungkin kamu bisa kurangin waktu untuk melihat media sosial yang nggak penting. Kecuali kalau kamu itu di situ untuk belajar ya. Hindari sesuatu yang nggak penting dari media sosial atau hindari orang yang penuh dengan drama dan kata-kata yang nggak penting. Dan yes, ketika kita coba mempraktekkan seni bodo amat yang sehat ini, kita pasti akan mendapatkan banyak manfaat ya. Pastinya kita akan lebih bahagia, lebih sedikit stres, kita akan lebih fokus, dan kita memiliki banyak energi untuk sesuatu yang bisa kita kendalikan atau kita benar-benar bisa pedulikan di situ. Dan dengan adanya itu kita akan lebih otentik karena kita tidak berusaha untuk menyenangkan semua orang ya. Ini teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa dengan adanya seni bodo amat ini bukan berarti kita egois ya, bukan berarti kita itu kasar, bukan berarti kita itu berarti acuh tak acuh, tetapi ini tentang bagaimana kita itu memilih sesuatu hal yang penting bagi kita dengan bijak.
Ini tentang bagaimana kita itu memilih kebahagiaan kita ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian kalau masih banyak dari teman-teman kalian yang merasakan pusing dengan adanya omongan orang lain atau masih terlalu sibuk untuk meladeni drama yang terlalu ribet milik orang lain. Karena yang namanya seni bodo amat yang saat ini bukan tentang meninggalkan, tetapi tentang memilih. Stay real, stay mindful.